Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini Taurus adalah dimana dia merindukanmu ya, kerinduan yang sangat menyiksa dirinya ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat energinya sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Taurus, dirinya yang sangat menyiksa, dimana dia sangat-sangat merindukanmu. Rindu yang sangat menyiksa. Kita lihat di kartu pertama di sini. Nine of Cups. Ya, dia merasa bahwa saya ini sebenarnya bisa ya, mempunyai banyak pilihan. Ini pun bisa terjadi di kamu energinya ya, jadi kamu bisa menyesuaikan ini di kamu ataukah di pasanganmu. Energinya bisa terbolak-terbalik ya. Kalaupun tidak terjadi, berarti energi ini bukan energimu ya, berarti energi dari Taurus lainnya. Kamu menyesuaikan saja, dimana dia merasa bahwa saya ini sudah berusaha untuk mencari yang lain, mungkin si A, si B, si C, tetapi fokus pada dirimu terus. Kenapa Taurus? Kamu bikin saya apa? Ya, saya malam pun seperti siang, siang pun seperti siang. Kenapa? Karena dia susah tidur gitu, memikirkan kamu, ataupun mungkin kondisinya yang nggak nyaman, karena pikiran alam bawah sadarnya itu serasa kayak macam masih ada hutang yang mana belum terselesaikan hutang ini, sehingga menjadi beban pikiran. Ya, apalagi kalau kamu sudah mempunyai pasangan, ataupun dia sudah mempunyai pasangan. Ya, pikiran lagi tuh. Dimana mungkin kalau seandainya dia mempunyai pasangan, dia tidak berbahagia dengan pasangannya. Kalau kamu yang sudah mempunyai pasangan, dia merasa cemburu, sakit hati, emosi, marah. Tetapi dalam amarah itu dia tetap memberikan doa untukmu bahagia, walaupun mungkin sakit. Dimana dia ada kerinduan untuk bisa menemui kamu ataupun menyapamu seperti dulu, tetapi sudah nggak bisa gitu. Karena kamu sudah menjadi milik orang lain, entah pacar, entah ini ya, entah suami atau istri ya, kamu bisa menyesuaikan. Dimana saya lihat di sini di Hermit, malamnya penuh dengan kegelapan, penuh dengan hari-harinya itu pun dengan kesepian gitu ya. Malam sangat gelap, cahaya bulan pun remang, dia hanya bisa mendapatkan cahaya lilin, yang mana lilin pun bisa redup kalau ditiup angin. Jadi sama seperti dia yang lagi bingung kondisinya saat ini, stres, mau kemana, tujuan arah langkah, dia nggak tahu. Karena ya dia tahu bahwa penyemangat atau jantungnya, atau ya kalau mau dibilang supportnya itu ada di kamu gitu. Dia merasa bahwa separuh jiwanya hilang. Dia menyesali dengan apa yang pernah dia lakukan kepadamu, ataupun mungkin kondisinya kamu yang pernah melakukan kesalahan sehingga kamu menyesali. Akhirnya perpisahan ini terjadi ya. Makanya tadi saya bilang energinya bisa terbolak-terbalik, karena dimana dianggap bahwa itu keputusan yang terbaik, tetapi malah ternyata keputusan yang sangat menyiksa saat ini, menyiksa batin. Dia ingin ada keadilan, ada justice di sini. Keadilan dari semesta tentang hidupku, tentang diriku, tentang cintaku. Kenapa saya selalu terpuruk dalam cinta? Saya sudah berusaha yang terbaik, tetapi malah saya terpuruk, entah dari orang lain menyia-nyiakanku, ataupun mungkin kondisinya saya yang melakukan kesalahan. Itu dia introspeksi diri
ya. Ini kayak energinya saya mau menangis ya, kenapa ya, kayak macam kayak sudah tidak terbendung lagi, sakit antara sakit emosi marah dengan kerinduan. Jadi dimana dia merasa bahwa hidup ini tuh tidak adil, tetapi ada rasa rindu untukmu gitu, macam seolah-olah kamu tuh sudah jahat sama saya, tetapi kenapa saya masih tetap bisa mau merindukanmu, masih menginginkanmu, dimana saya tidak berfokus pada 1000 kesalahanmu, tetapi saya hanya berfokus pada satu kebaikanmu, sehingga itu menghapus semua yang negatif-negatif pada dirimu. Ini pemikiran dia ataupun kamu ya, yang mana tidak bisa move on sama dia, dimana sudah berusaha untuk bisa move on dengan yang lainnya gitu, tetapi tetap aja masih terpaku pada dirinya dan dirinya, sampai kadang-kadang kamu pun merasa bahwa kok hidup ini begitu berat, cintaku kok begitu berat ya, kenapa sampai bisa terjadi, saya nggak mampu Tuhan. Kamu mungkin berdoa ya, kenapa hidup ini penuh dengan tantangan, entah mungkin karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ataupun mungkin restu orang tua dan keuangan, sehingga akhirnya kalian mengambil keputusan untuk berpisah. Karena saya lihat juga di sini ego ya, ataupun dijodohkan. Ini ada yang dijodohkan ya, atau pelarian untuk bisa meninggalkanmu ya, dengan cara ya dia berpaling, tetapi sebenarnya dia tahu bahwa kamu tetap masih mencintaiku, dan dia merasakan itu. Dia inginkan kamu hadir dalam hidupnya, dalam dirinya, dalam cintanya, dalam hatinya gitu. Betul-betul nyata, bukan hanya sekedar angan. Ya, sekarang dia masih berangan-angan, kamu berada di sampingnya, dia berusaha kuat, berasa sekuat tegar ya, Knight of Swords, dimana ya hanya untuk bisa memanipulasi atau ya casing doang bahwa saya ini baik-baik saja tanpa dirimu, padahal sebenarnya sangat-sangat terluka dan tidak baik ya, rapuh tanpamu, tapi seolah-olah harus kuat gitu ya, dituntut untuk penuh dengan drama ya. Dia lagi berjuang untuk bisa melupakanmu, tapi selama saking berjuang untuk melupakanmu nggak bisa gitu, dia tetap masih ada aja bayang-bayangmu, dia ingin mengikhlaskan, tetapi seolah-olah semesta itu kayak macam tidak berpihak padanya. Kadang-kadang dia sudah mau move on, melupakanmu, ujung-ujungnya mungkin semesta mengingatkan kamu lagi kepada dia. Maaf agak berisik ya, anak saya ada di samping, maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya, semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas oleh kalian, dan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Jadi seperti gitu, dia merasa bahwa saya kok hidupnya begitu berat, orang-orang lain di sana itu kok hidupnya santai-santai baik, kok saya begini, saya sudah baik sama orang ini nggak setia, saya tidak baik sama orang itu, ternyata orang itu setia ya. Ataupun mungkin kondisinya ya dia mau mencari yang lebih, yang mana mungkin dia merasa bahwa ini yang terbaik lah ya, ternyata dia hanya memanfaatkan atau malah menyia-nyiakan. Akhirnya dia terluka lagi, kok kehidupan saya berulang terus kayak gitu, dan akhirnya dia merasa bahwa mungkin ada teguran dari semesta atau karma ya. Dia ingin mendapatkan cinta sejati, dia menahan rasa rindu yang sangat berat untukmu, dan seolah-olah kamu pun tidak merasakan itu, padahal dia sangat rindu. Dimana mungkin saya lihat di sini ada pemblokiran, atau ya kamu sudah nggak mau bersamanya lagi, ataupun mungkin kondisinya kamu marah sehingga ya dia tahu bahwa kamu tidak menginginkannya, sehingga ya saya hanya bisa menahan rasa rindu. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai pasangan sehingga tidak etis untuk bisa mengganggu pasangan orang gitu, ataupun ya dia menghindari, ataupun mungkin kamu yang menghindari ya, jangan sampai nanti ada permasalahan di hari esok, kesalahpahaman, akhirnya timbul masalah lagi karena udah mumet dengan masalah, dan dia tidak bisa jujur juga ya, seolah-olah ya terjadi biasa aja. Makanya saya bilang penuh dengan drama, seolah-olah kuat, biasa aja, bahkan mungkin dia akan menipu dirinya sendiri semakin tersiksa, dan dia menipu pasangannya semakin tersiksa juga, seolah-olah raga saya bersama yang lain, tetapi jiwa saya sama kalian, kok kalian sama kamu gitu, kalian tuh banyak ya, sama kamu Taurus gitu ya. Dia ingin ada kasih sayang yang nyata, dia ingin kamu terbuka kalau memang kamu mencintainya, menyayanginya, tapi seolah-olah kamu sudah tidak menginginkannya, dan itu membuatnya sakit, dan itu membuatnya gak nyaman, dan itu membuatnya terluka, sangat-sangat sakit, sangat-sangat tidak nyaman, sangat-sangat, aduh ini kayak gimana ya,
Ya ibaratkan ya udah deh, semesta mau apa terserah aja deh, udah nggak mampu, udah nggak kuat. Kalaupun semesta mau ambil nyawaku, saya siap. Seolah-olah kayak gitu, udah pasrah, udah apa ya, udah deh, udah nggak mampu gitu. Apalagi ada keterpurukan ekonomi, ribut dengan yang lain, belum lagi tambah masalah percintaan, udah diibaratkan jatuh tertimpa tangga, udah nggak tahu apa yang harus dilakukan. Karena apa yang tadi saya bilang, kamu itu penopangnya, kamu itu semangatnya, kamu tuh apa ya, yang bisa membuatnya bangkit, yang bisa membuatnya move on. Tanpamu tuh serasa nggak bisa apa-apa dia. Walaupun mungkin kondisinya serasa di luar sana dia tegar, baik, move on, padahal itu semua hanya sisa-sisa tenaganya gitu untuk bisa dikatakan publik baik-baik saja. Ataupun kamu yang seolah-olah ya saya baik-baik saja, tanpanya baik-baik saja, padahal sebenarnya rapuh di dalam hati, dalam jiwa tuh serasa kosong, serasa hampa, serasa sepi, tidurnya nggak nyenyak, makan tak enak. Ya itu biasanya tertawa cuman karena ya tertawa aja, tapi ya di mulut, makanya penuh dengan drama. Ini energinya kayak ya bagaimana ya, tidak terbendung ya. Kalau seolah-olah kalau dia merasa bahwa Tuhan ya, dia macam contohnya berdoa, Tuhan ya, kalau seandainya kamu memberikan aku kesempatan lagi ya untuk bisa memperbaiki hubunganku dengan dirinya, dengan Taurus, aku tidak akan pernah menyanyiakan Taurus lagi seperti dulu. Saya akan memperjuangkannya. Itu dalam doanya ya, dimana ya dia sudah siap untuk mungkin dimaki olehmu, keluarga atau apa yang tidak mendukung, tapi kalau ada kesempatan dia akan berjuang. Sekuat tenaganya ada pedang di samping kiri kanan yang bisa melukai dirinya ya, tetapi dia akan berjuang. Kalau kamu berikan dia kesempatan lagi, dia tidak akan pernah berdrama, tidak akan pernah menipu dirinya, karena ya serasa berat, berdrama itu kan berat. Dia akan berjuang untukmu, yang mana kemarin-kemarin mungkin tidak ada perjuangan untukmu ya. Akhirnya dia tahu bahwa ternyata cinta sejati itu ada tuh. Oh ternyata saya benar-benar mencintai Taurus. Dimana kemarin mungkin saya merasa bahwa yang lain juga bisa kok, timbul rasa cinta, rasa suka ya biasa aja gitu. Tapi ternyata kamu yang terbaik dari yang terbaik. Kamu tidak tertandingi, kamu tidak bisa digantikan dengan siapapun. Dan itu dia sadar saat sudah berpisah denganmu. Ini juga bisa LDR ya. LDR akhirnya ribut-ribut, diskomunikasi, dan ya saling rindu-rinduan aja. Ataupun mungkin kondisinya ya sudah putus tapi masih terkoneksi. Ataupun mungkin ya koneksinya juga bisa dia pergi meninggalkan kota kamu, tetapi ya tetap aja masih merindukan. Atau mungkin kamu yang sudah pergi meninggalkan kotanya, yang dirinya macam contoh keluar negeri atau keluar daerah ya, tetapi tetap aja bayang-bayangnya selalu ada untukmu ya. Ada, kamu tetap membayangkan dirinya juga, atau melihat sosial media ya, lihat kondisinya bagaimana, atau dia melihat kondisimu bagaimana, ternyata wah dia sudah bahagia, sedangkan saya di sini menderita sendiri, kasihan diriku. Seolah-olah dia mengasihani dirinya sendiri, yang mana seolah-olah kok nasib saya nggak seberuntung orang-orang lain gitu. Di sini ada justice ya, dia minta keadilan kepada semesta. Kenapa ya hidupku berulang terus gitu. Kalaupun seandainya saya bersamamu ribut aja, kadang saya merasa sedih karena tidak bisa membuatmu bahagia. Tetapi kalau tidak bersamamu saya yang sedih juga. Jadi diibaratkan bingung juga. Bersamamu kamu kadang-kadang marah, emosian ya, kucing dan tikus gitu ya, bertengkar aja. Tetapi kalau tidak bersamamu dia yang tersiksa, ibaratkan dia melepaskanmu gitu, karena rasa rindu sangat mendalam. Yang mana mungkin dia berpikir, oke, daripada kamu tersiksa saya pun tersiksa, kita ribut terus, kita berpisah aja, dibandingkan ada masalah nggak terselesaikan ya. Ya mungkin ini keputusan yang terbaik. Tetapi ternyata hati sangat luar biasa sakit, menahan rasa rindu yang mendalam karena tidak bisa diungkapkan, dan ingin bertemu, ingin memeluk, mencium, membelai, dan mengatakan jangan pergi lagi sayangku Taurus. Wah ini mendalam ya, sampai saya mau menangis loh, tapi air mata gak bisa keluar. Makanya tadi saya bilang ini menangis tapi air mata gak bisa keluar karena drama, seolah-olah harus kuat padahal rapuh di dalam. Ini energinya saya menyerap energi kalian atau energi di orang yang terkoneksi dengan kalian ya. Harus tegar, harus dipaksa untuk kuat, padahal dia udah tahu saya nggak kuat tanpa Taurus gitu. Atau mungkin Taurus berpikir Tuhan saya ini nggak kuat tanpa dia itu penyemangat, dia penopangku, tetapi saya harus kuat demi image, demi gengsi ya, atau demi keluarga ya, atau demi yang lainnya. Ibaratkan kamu harus membahagiakan orang lain dengan mengorbankan kebahagiaanmu, ataupun sebaliknya dirinya
mengorbankan kebahagiaan untuk kebahagiaan yang lain. Sehingga ya dia merasa menyesal, kenapa saya tidak bisa membahagiakan diriku, maafkan diriku. Itu ya makanya saya bilang ya, dia merasa bahwa kasihan sekali diriku. Kenapa? Karena egoku, kamu menderita diriku. Tuh, mendalam sekali. Seolah-olah saya menyiksamu dengan drama ini yang saya buat sendiri. Ya, waduh, saya mau menangis nih, maaf ya. Kenapa ya menangis ya? Karena mungkin ini ya, karena tema kita ya, kerinduan yang sangat menyiksa. Menyiksa itu kan ibarat udah gak mampu ya. Disiksa itu kan sakit luar biasa. Sampai kita mau air mata tuh kayak udah kering. Nah ini sama. Air mata itu kayak macam mau keluar tapi udah gak bisa. Karena mungkin sudah kering juga, ataupun mungkin memang dipaksa untuk harus kuat. Tuh, Seven of Swords. Dimana dia harus kuat meninggalkanmu sendiri. Ataupun ya setidaknya dia harus kuat tanpamu sendiri. Ya, ini ibaratkan tuannya ya. Dia harus pergi tengah malam untuk supaya pelindungnya atau anjing atau penjaganya ini ya, bukan anjing, ini serigala ya, tidur pulas seolah-olah masih ada penjaganya, tuannya, tapi harus meninggalkan ya dengan rasa sakit karena dia bawa pedang ya, pedangnya banyak, dimana ya pedang ini juga ada untukmu, tetapi dia berikan satu, tapi dia akan menikam dirinya nih banyak nih, kayak dibilang membawa beban yang sangat berat, rindu yang sangat berat untukmu. Ya, setidaknya dia bermaksud dengan meninggalkanmu, kamu bisa bahagia dengan pilihanmu, pilihan orang tuamu, ataupun yang lainnya gitu. Tanpa dirinya, kenapa? Karena dia merasa bahwa bersamanya kamu gak bahagia, sehingga saya menolak, saya tidak ingin kamu terluka gitu, sehingga saya harus pergi untuk kamu bisa bahagia. Ya, dan ya itu yang makanya dia merasa bahwa saya malah terluka ya, dan ya hanya bisa memberikan doa semoga kehidupan kamu bahagia walau tanpanya, dan berdoa juga supaya ya dia bisa dimaafkan kalau dia punya salah terhadapmu ya, semoga cintamu juga tetap ada untuknya, dan ya raihlah bahagiamu, karena kebahagiaanmu, kalau kamu bahagia dia akan ikut bahagia. Walaupun dia terluka, biarlah dia yang merasakan sakit ini. Yang penting kamu bahagia, orang tuamu bahagia, itu sudah membuatnya bahagia juga. Jadi ibaratkan dia merelakan bahagianya untuk kebahagiaanmu. Dan di situ akhirnya dia tahu bahwa ternyata cinta tanpa syarat itu ada, di mana saya harus melepaskan orang yang saya cintai untuk kebahagiaannya. Walaupun saya merasa tidak adil, tetapi ya saya ikhlas untuk menerima takdirku ini. Semoga kamu bisa merasakan rasa rinduku, Taurus, yang mendalam saat ini. Dan kalaupun memang kamu merasakan, ya semoga suatu saat nanti kamu bisa memberikan kesempatan untuk diriku untuk memperbaiki hubungan kita, dan itu aku tidak akan menyanyiakanmu lagi. Aku akan menjagamu, aku akan selalu ada di sisimu, membayar semua yang pernah terjadi di masa lalu, dan akan membuktikan bahwa saya yang terbaik dari yang terbaik untukmu, Taurus. Oke, jadi seperti gitu ya yang ingin dia sampaikan, yang ada dalam hatinya ya, dan kondisinya saat ini. Ini pun bisa terjadi pada dirimu karena energinya bisa terbolak-terbalik. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Rindu ini sangat menyiksa, dimana harus mengorbankan cinta untuk kebahagiaan yang lainnya. Seperti gitu. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ya, saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak. Dimana kalau saya duluan ke inisial dulu ya, kamu terkoneksi dengan ada huruf G, ada huruf M, X, R, maaf ya berisik anak saya lagi bermain ya, B, maaf di sini, D, Y, W, V,
R, bisa lihat nggak ya? Oke. T, E, U, F, H, L, P, O, N, I, A, dan K. Ya. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial kamu terkoneksi dengan G, M, X, R, B, D, Y, W, V, R, T, E, U, F, H, L, P, O, N, I, A, dan K ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi juga dari zodiak ya, mungkin kalau koneksi dari inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Di sini ada Virgo, Sagittarius, Capricorn, Libra, Leo, ada Gemini, Aquarius, dan Pisces. Jadi untuk koneksi di sini, maaf berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Ya, jadi koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Virgo, Sagittarius, Capricorn, Libra, Leo, Gemini, Aquarius, dan Pisces. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga kehidupan kalian ke depannya lebih baik lagi tanpa ada drama. Ya, kejujuran sangat penting untuk kebaikanmu dan juga untuk kesehatan fisik dan mental ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.